Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang tata cara pengolahan uang wakaf di Indonesia. Dahuluan, manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT adalah untuk beribadah. Bentuk ibadah yang dilakukan oleh manusia ada yang berdimensi individual dan vertikal, seperti sholat dan puasa, dan ada pula yang berdimensi sosial dan horizontal, seperti zakat, infak, sedekah, maupun wakaf. Wakaf sebagai ibadah yang berdimensi sosial dan horizontal tentu sangat penting bagi umat Islam, karena di samping zakat, ibadah wakaf juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bisa menghilangkan kemiskinan. Wakaf yang berarti menahan adalah menahan harta yang diambil manfaatnya tanpa musnah seketika, dan penggunaannya untuk hal-hal yang diperbolehkan syarak yang dimaksud mendapatkan keridhaan dari Allah dengan melepaskan harta wakaf itu. Secara hukum, wakif telah kehilangan hak kepemilikannya sehingga ia tidak lagi memiliki wewenang atau hak untuk menggunakannya dalam kepentingan pribadi dan hak untuk memindah tangankan atau mengalihkan kepemilikannya kepada pihak lain, seperti menjual, menghilangkan, termasuk menawarkan kepada ahli waris. Muhammad Daud Ali. Wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya, dengan keperluan ibadah dan atau kesejahteraan namun harus syariah. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Di Indonesia, negara berpenduduk mayoritas muslim, namun pemahaman atau pengetahuan keislamannya masih dangkal, karena biasanya memahami wakaf hanya berbentuk tanah atau benda-benda yang tidak bergerak lainnya. Padahal yang namanya wakaf itu bisa berupa benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak. Dengan adanya uang wakaf tentu menjadi efektif dan efisien serta bisa dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat. Karena tujuan wakaf tidak hanya diperuntukkan dalam hal ibadah dan sosial, tetapi juga bisa diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Fatwa MUI tentang uang wakaf, maka secara legal formal uang wakaf bisa dilakukan dan dilaksanakan oleh umat Islam di Indonesia. Tentu tata cara dan prosedurnya berbeda dengan wakaf lainnya. Uang wakaf. Pengertian uang wakaf menurut Fatwa MUI tentang uang wakaf, yang dinamakan uang wakaf atau kes wakaf adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Wakaf harta benda bergerak berupa uang yang selanjutnya disebut uang wakaf adalah wakaf berupa uang yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf alaih. Peraturan BMW Nomor 1 Tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bergerak berupa uang. Dengan demikian, uang wakaf adalah yang dilakukan oleh wakif, perseorang, kelompok orang, dan lembaga atau surat-surat berharga seperti saham, cek, dan lainnya. Dasar hukum uang wakaf. Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 18 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pembayarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran Surat Al-Hadid. Surat Al-Imran ayat 92 yang artinya, kamu sekali-kali tidak sampai pada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menyedekahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu sedekahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Quran Surat Al-Imran. Sedangkan dasar uang wakaf di Indonesia yang berupa peraturan perundang-undangan adalah, yang pertama, Fatwa MUI tahun 2002 tentang uang wakaf. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Dan yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Dan yang keempat, Peraturan Menteri Agama Nomor 4 tahun 2009 tentang administrasi uang wakaf. Dan yang kelima, Keputusan Menteri Agama Nomor 92 sampai 96 tentang penetapan 5 LKS PWU. Yang keenam,
Peraturan BMWI Nomor 1 Tahun 2009 Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf bergerak berupa uang. Jenis uang wakaf. Dari jangka waktunya, uang wakaf bisa dibagi menjadi: yang pertama, uang wakaf dengan jangka waktu tertentu. Yang kedua, uang wakaf dengan jangka waktu selamanya. Forum Lembaga Keuangan Syariah, Penerimaan Uang Wakaf 2013. Pelaksanaan pengelolaan wakaf di uang di Indonesia. Adapun ketentuan tentang wakaf uang yang dilaksanakan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yaitu: yang pertama, wakif dibolehkan mewakafkan uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri. Yang kedua, wakaf yang dilaksanakan oleh wakif dengan pertanyaan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis. Yang ketiga, wakaf diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Dan yang keempat, sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nazir. Mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat uang wakaf uang. Berkenaan dengan ketentuan dan teknis pelaksanaan wakaf uang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan wakaf disebutkan, yaitu: pertama, jenis harta yang diserahkan wakif dalam wakaf uang adalah uang dalam valuta rupiah. Oleh karena itu, uang yang akan diwakafkan harus dikonversikan terlebih dahulu ke dalam rupiah jika masih dalam valuta asing. Dan yang kedua, wakaf uang dilakukan melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama, lembaga LKS penerima wakaf uang, LKSPWU. Adapun aturan teknis yang menyangkut wakaf uang, yaitu: pertama, wakif wajib hadir di lembaga keuangan syariah sebagai penerima wakaf uang, LKSPWI, untuk menyatakan kehendak wakaf uang. Bila berhalangan, wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya. Dan yang kedua, wakif wajib menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan. Yang ketiga, wakif wajib menyerahkan secara tunai sejumlah uang ke LKSPWU. Dan yang keempat, wakif wajib mengisi formulir pernyataan kehendaknya yang berfungsi sebagai AIW. Wakaf uang dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu atau muakkad. Uang yang diwakafkan harus dijadikan modal usaha atau ras alimal, sehingga secara hukum tidak habis sekali pakai. Dan yang disedekahkan adalah hasil dari usaha yang dilakukan oleh nazir atau pengelola. Wakaf uang dapat dilakukan secara mutlak dan juga secara terbatas atau muqayyad. Wakaf uang secara mutlak dan terbatas dapat dilihat dari segi usaha yang dilakukan oleh nazir, atau bebas melakukan berbagai jenis usaha yang halal atau terbatas pada jenis usaha tertentu. Dan dari segi penerima manfaatnya, atau ditentukan atau tidak ditentukan pihak-pihak yang berhak menerima manfaat wakaf. Wakaf uang pada dasarnya mendorong bank syariah untuk menjadi nazir yang profesional. Pihak bank sebagai penerima titipan harta wakaf dapat menginvestasikan uang tersebut pada sektor-sektor usaha halal yang menghasilkan manfaatnya. Pihak bank sendiri sebagai nazir berhak mendapat imbalan maksimum 10% dari keuntungan yang diperoleh. Dan wakaf yang berupa uang dapat diinvestasikan pada aset-aset finansial dan pada aset-aset real. Investasi pada aset-aset finansial dilakukan di pasar modal, misalnya berupa saham, obligasi, waran, dan opsi. Sedangkan investasi pada aset-aset real dapat berbentuk antara lain pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan, pertambangan, dan perkebunan. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, investasi dana wakaf dapat dilakukan oleh bank syariah yang menjadi nazir dalam berbagai tipe investasi. Yang pertama, investasi jangka pendek, yaitu bentuk pembiayaan mikro. Yang kedua, investasi jangka menengah, yaitu pembiayaan yang disalurkan untuk industri atau usaha kecil. Yang ketiga, investasi jangka panjang, yaitu pembiayaan yang disalurkan untuk industri manufaktur dan industri besar lainnya. Wakaf harus diinvestasikan dengan mempertimbangkan keamanan investasi dan tingkat profitabilitas usaha. Hal itu dapat dilakukan dengan: yang pertama, menganalisasi sektor investasi yang belum jernih.
melakukan spreading risk dan risk management terhadap investasi yang akan dilakukan. Yang kedua, market survey untuk memastikan jaminan pasar dari output atau produk investasi. Yang ketiga, menganalisasi kelayakan investasi. Yang keempat, menentukan pihak yang akan bekerja sama untuk mengelola investasi. Yang kelima, monitoring terhadap proses realisasi investasi. Yang keenam, monitoring terhadap tingkat profitabilitas investasi tersebut. Proyek-proyek wakaf menurut Sarka seperti dikutip Karnain A. Perwatat Maja dibedakan menjadi dua. Yang pertama, proyek penyedia layanan seperti sekolah gratis bagi yang tidak mampu. Dan yang kedua, proyek penghasilan pendapatan seperti pusat perbelanjaan yang menghasilkan melalui sewa. Munzerkaf seperti dikutip Karnain A. Perwatat Maja membagi modal pembiayaan wakaf menjadi dua. Yang pertama, model pembiayaan wakaf secara tradisional. Yang kedua, modal pembiayaan wakaf secara institusional. Model-model pembiayaan wakaf secara tradisional adalah yang pertama, pembiayaan wakaf dengan menciptakan harga wakaf baru untuk melengkapi harta wakaf lama. Yang kedua, pinjaman untuk membiaya operasional dan biaya pemeliharaan guna mengembalikan fungsi wakaf yang semula. Yang ketiga, penukaran atau substitusi harta wakaf. Yang keempat, modal pembiayaan ukur atau sewa jangka panjang dengan lumsum pembayaran di muka yang besar. Dan yang kelima, model pembiayaan ijaratain atau sewa jangka panjang yang terdiri atas dua bagian. Bagian pertama berupa uang muka yang besar untuk merekonstruksi harta wakaf yang bersangkutan. Dan bagian kedua berupa sewa tahunan secara periodik selama masa sewa. Sedangkan model-model pembiayaan untuk proyek wakaf secara institusional adalah yang pertama, model pembiayaan marubah. Yang kedua, model pembiayaan istihna. Yang ketiga, model pembiayaan ijaroh. Yang keempat, model pembiayaan sirkah. Yang kelima, model bagi hasil muzaroah. Dan yang keenam, model sewa jangka panjang serta huk. Demikian sejumlah gagasan pedayungan wakaf uang yang ditawarkan oleh Kafi yang dikutip oleh Karnain A. Perwatat Maja yang layak dipertimbangkan oleh bank-bank syariah yang berkedudukan sebagai nazir. Cukup sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.